bisa dibayangkan ya, tepuk punggungnya saja keluar uangnya saat itu. Menguasai pangan, menguasai masyarakat. Masyarakat kan? Iya. Jadi teori ini dipakai rupanya. Yang penting ada duit, ada cuan. Oknum asuransi bisa meres nih. Lu Ya. kalau mau gue lolosin, Nyetar. nyetor ke saya. Sawah ini tidak boleh diubah kalau kita bicara padi. Tidak boleh rubah peruntukan jadi gudang, jadi pabrik. Karena ini ada irigasi yang bagus. Ya. Kita udah punya food estate yang betul, yang luar biasa. Menurut saya gitu, Prof. Iya. Bagaimana cara mengatasi masalah mafia tengkulak yang membuat harga hasil pertanian mahal ke konsumen dan tidak meningkatkan keuntungan petani? Bapak lebih paham dari saya lah. Saya cuma kulit-kulit aja. Karena ikut berapa kali terus pernah jadi bupati kan. Saya boleh temukan di lapangan itu. Kenapa petani butuh tengkulak? Karena cuma tengkulak yang berani ijot. Dia butuh uang. Karena dia butuh obat. Nah terus bantuan pupuk. Ada oknum juga. Bantuan pupuk itu ada yang campur-campur tanah. Dioplos. Waktu itu saya berpikir. Kalau mau memutuskan tengkulak segala macam. Memang Badan Pangan atau Bulog itu, kita Pemda itu, kita yang jamin beli. Selain bina kan. Tapi belinya dengan harga baik. Itu tadi, Prof bilang tadi. Uang masih ada di petani. Ya. Kalau dia udah punya uang seperti ini, nanti terjadi seleksi. Ada oknum petani yang nakal juga. Ya. Banyak, saya temuin juga. Betul. Ada juga, Ya, tapi lebih banyak yang jujur kok. Ya. Yang datang, yang ngawasin. Nah, saya pikir kalau sistem subsidi tadi semua diserahkan ke beli dari petani, arti itu barangnya saya beli dengan mahal dengan uang subsidi pupuk. Betul. Nah, dan itu saya jamin benih, pupuk, obat tersedia di seluruh pasaran. Pasti. Karena di pasaran tidak ada perbedaan harga. Subsidi dan non-subsidi. Kalau ada subsidi dan non-subsidi, oknum akan mengumpet. Betul nggak, Bro? Iyalah. Akhirnya petani yang saya cerita itu kesulitan mendapatkan obat dan pupuk. Iya. Nah coba, kita juga pinter-pinter bikin pupuk cair, bikin pupuk apapun ya. Kalau petani punya uang, dia akan seleksi alam kan, Prof. Pupuk yang jelek nggak mau dipakai. Pasti nggak akan. Benih yang nipu, Nggak nggak dibeli dipakai. lagi. Iya. Ya kan? Iya. Biarkan di seluruh pasaran penuh orang produksi pupuk, penuh produksi benih, penuh produksi obat-obat. Petani bisa beli karena uang ini akan di top up. Jadi itu sebenarnya ada data yang bisa kita gunakan terkait berapa besar peran tengkulak, pedagang dan sebagainya. Datanya namanya data MPP, margin perdagangan dan pengangkutan. Margin perdagangan dan pengangkutan untuk beras itu sekitar 21%. Jadi wajar masih kalau untuk beras. Untuk 1% masih wajar. Ya masih wajar. Bahkan kalau telur dan daging ayam itu pernah capai 11%. Jadi luar biasa efisien. Bagus dong. Ya, nah margin perdagangan yang tinggi itu biasanya produk-produk hortikultura. Produk-produk hortikultura katakanlah Seperti apa? cabai kan, cabai itu margin perdagangannya 60%. Ya wajar lah, cabai Karena busuknya apa busuk itu saja. kan. Jadi terkait itu. Lalu tadi terkait dengan tengkulak. Jadi kita nilai saja secara rasional ya, apakah terjadi tengkulak untung besar, pedagang untung besar. Kita nilai dari MPP. Justru kalau 20% sangat Sangat wajar. wajar, sangat Dan fair. tengkulak sangat justru fair. sangat menolong ya. Nah, itu masalah tengkulak sangat betul Pak O. Bisa dibayangkan ya, tepuk punggungnya saja keluar uangnya saat itu. Betul. Nah itu kan. Saya di lapangan saya lihat itu. Iya, petani butuh saat itu Iya. juga. Nah, saya pernah, ini pengalaman menarik, tahun 2019 diundang oleh Pak Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Pak Darmin bilang, Pak Andreas ini kami mau meluncurkan KUR 100 triliun. Pada saat itu, Ya. kira-kira KUR ini bisa dimanfaatkan petani atau tidak? Gitu kan? Petani on farm ya, petani kecil itu. Saya jawab, kurang dari 1%, Pak. Nah, gitu, kaget Pak Darmin. Lalu kami melakukan kajian sendiri di jaringan tani kami, di AB2TI, melakukan kajian berapa persen sih petani kemudian bisa mengakses KUR. Kurang dari 1% juga. Jadi 99% lebih KUR tersebut diakses oleh apa? Petani yang merangkap penggilingan padi, petani yang punya usaha ABCD, itu
Itu bukan petani on farm. Karena mau Bukan jaminan petani, ya. Iya, bukan petani yang mau ditolong. Iya. Jadi itu. Lalu kemudian kami sebagai organisasi meminjam KUR 500 juta. Kan prosesnya 3 bulan, Pak. Nah. Dengan melengkapi segala persyaratan, rencana usaha dan lain sebagainya. Saya tanyakan ke BRI, Mbak, kalau seperti ini apakah sama untuk petani yang mau mengajukan KUR? Sama, Pak. Ya sudah selesai, forget it. Nggak mungkin. Untuk itu, pada saat di tim transisi kami di tahun 2014, kami mengusulkan Indonesia harus punya bank pertanian. Bank pertanian. Bank pertanian, bank yang punya mekanisme sangat khusus. Itu kan kalau enggak kan ya seperti sekarang ini, KUR sekarang ini dikelola harus ada OJK dan lain peraturan perdagangan yang ada, ya enggak akan mungkin. Peraturan perbankan nggak mungkin jalan. Nggak mungkin jalan. Untuk itu perlu ada bank khusus, bank pertanian khusus. Nah, dengan peraturan yang khusus juga, yang memungkinkan petani, terutama yang bergerak di on farm, untuk mendapatkan pendanaan langsung dari sana. Jadi itu yang penting. Dan itu belum terbentuk sampai sekarang. Jadi sama perbankan dia harus memiliki mekanisme khusus, sehingga penyaluran seperti itu bisa dilakukan tanpa begitu jelimet. Di Cina, Bank of Agriculture itu merupakan bank keempat terbesar di Cina. Karena persepsi sekarang ini, kalau dipermudah persyaratannya, wah ini nanti ngemplang dan sebagainya. Ngemplang, Harus ya. diingat, loh. Petani itu taat sebenarnya. Taat asal mekanismenya. Asal betul-betul petani, bukan Iya. petani siluman. Iya. Takutnya tanda kutip Betul. ngaku-ngaku petani kan. Betul. Jadi kuncinya di sana, Pak. Ya oke lah. Kalau tadi saya ceritakan tengkulak penting, tinggal ditepuk langsung keluar uang kan, yang sangat dibutuhkan Karena petani. si tengkulak udah tahu persis petani mana yang bisa diandalkan. Betul. Dia udah mengenali mereka. Iya. Itu kan nggak ada nih, Iya, Prof. Saya iya, pikir ya. betul. Terus kalau di Cina, Prof ya, ini bukan mau, ya mungkin sekali-sekali kita bisa bandingkan kenapa Cina gitu maju. Dia ada kereta api khusus petani. Sangat betul. Yang harga tuh, jadi orang bayangin di Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Jawa Timur, bisa jualan ke kota Semarang atau ke kota Jakarta dengan membawa hasil petani langsung. Ya, dengan harga yang sangat disubsidi Iya kan? pemerintah Di transportasi. kereta api kita tinggal tambah aja 2 jalur. Yang motong jalan, bikinin Nah, layang Layang, supaya kereta api bisa lewat banyak kan. betul. Nah memang ini mesti terpadu ya Prof. Ya. Nggak Ya, perlu bisa. radikal seperti Pak Ya. Ahok itu harus ada pemikiran radikal. Ya, untuk mesti ubah itu nggak bisa semua. sepotong-potong Kalau enggak, ya gitu. sudah. Bagaimana mengatasi kelangkaan sembako di pasar? Jujur aja waktu saya di Jakarta, bukan cuma tidak langka sembako, malahan harga bisa kita kontrol. Kita bicara sembako tentu ada 9 bahan pokok. Kita bicara dulu saya sempat Pasar Jaya Pak ya. Ya, itu. Kita mau beli mesin Ya. untuk nyimpen cabai. Bisa tuh sampai 6 bulan. Betul. Masih bagus. Ya. Bikinnya di Kudus itu, Ya. mesinnya itu. Yang udaranya bisa dikontrol gitu kan ya. Dia kontrol itu waktu itu saya keburu dikasih kuliah di Makobrimob aja bro. jadi nggak sempat kita implementasikan. Tapi yang kita lakukan apa? Kenapa Jakarta bisa kita atur soal sembako ini? Kami punya 160-an pasar kalau nggak salah. Terus Food Station Cipinang, Ya. bos-bos beras itu, yang utama kan beras. Ya. Harga beras Jakarta mempengaruhi seluruh Indonesia kan, Prof. Ya Food Station Cipinang itu rata-rata pakai gudang kami. Lalu saya bilang sama pedagangnya, gue kasih tahu kalian ya, kalian kalau mau dagang, lebih suka harga stabil kan? Untung tipis tapi stabil kan? Betul. Kalau fluktuatif itu, lu bukan pedagang, lu penjudi saya bilang. Iya. Nah sekarang saya ingin semua diatur oleh Food Station Cipinang. Saya akan gelontorkan 400 miliar. Iya. Nah terus saya minta, waktu itu Pak Arief itu yang ke Badan Pangan itu, pasang mesin dari Vietnam kalau nggak salah Pak. Bisa milah beras, sampai sortir, sampai bisa mutiin, sampai bisa packing, sampai bisa mix. Kita mulai masuk ke pasar premium. Langsung beras premium turun. Jadi nggak ada lagi yang oplos-oplos pedagang beras di rumah, di halaman dituangin beras, ngaduk-ngaduk nih. Beras jelek, beras apa. Nah karena kita udah manfaatkan BUMD ini untuk masuk. Nah dengan masuk seperti ini, kita beli dari petani dengan spot seperti ini, saya jamin stabil. Itu Jakarta. Kalau Anda lebaran misalnya, kita juga ciptakan kayak perkulakan. Pedagang
Kan pabrik kan kalau kita beli volume besar, itu kan harga lebih murah kan. Iya, iya. Nah kami bikin perkulakan tuh, Pasar Jaya itu. Namanya Arif juga. Sekarang dia pegang PAM ya kalau salahnya. Saya lupa dia pegang PDAM kayak sekarang. Ini dua-dua bekas hero semua nih. Supermarket tarik. Iya. Nah lalu apa yang dilakukan? Anda boleh beli dari kami, tapi begitu dekat hari raya, Anda naikkan, Anda mainkan keuntungan yang tidak wajar. Iya. Kami usir dari toko kami. Nah, jadi bagi kami bisa penetrasi 20% saja. Kenapa saya berpikir impor 20% tadi? Iya, iya. Kalau kita bisa penetrasi seperti itu, orang mana mau sih ke toko yang lebih mahal, Prof? Ya enggak, pasti. Yang jadi masalah kan kalau semua sekongkol, Prof jual mahal, saya mau jual mahal, semua jual mahal. Coba kalau Prof jual murah, yang wajar. Iya. Langsung mulut ke Iya, mulut, semua, iya. apalagi zaman ini ya. Tinggal WA nih, tinggal foto, jangan beli ke tokonya si Ahok tuh mahal. Yang Prof Dwi yang lebih murah. Selesai kan? Iya, Tapi yang penting perkulakannya bisa supply barang ke Prof. Iya. Nah, dengan cara yang saya lakukan di DKI itu, kita bertahun-tahun selalu juara tim pengendali inflasi daerah, Prof. Iya. Itu sih, Prof. Saya nggak tahu benar apa nggak. Iya, iya. Ini kayak ujian disertasi nih, teman Prof. Kebijakan sembako ini. Iya, saya juga mengamati Pak Ahok terkait dengan DKI karena kan kebetulan Mas Arief teman sangat dekat ya, jadi tahulah dan betul-betul stabil dan amat sangat wajar DKI mendapat itu. Karena kita bukan produsen Bukan kan. produsen, jadi tinggal ngatur itu saja. Dan memang kuncinya memang betul kan pengaturan stok yang dimiliki pemerintah. Itu saya kira hal yang amat sangat penting ya. Untuk itu kalau kita bicara di level kebijakan nasional, sekarang Badan Pangan Nasional kan harus mengatur 11 pangan pokok ya. Nah, tapi 11 pangan pokok kalau nggak punya stok bagaimana cara ngaturnya? Seperti pengalaman Pak O di DKI. Kalau nggak punya stok bagaimana coba? Saya pikir kalau Badan Pangan dikasihkan uang subsidi benih, pupuk pangan dia yang ngatur Iya. untuk beli dari petani, Iya, iya. pasti sukses. Iya. Betul nggak, Prof? Betul. Setuju nggak? Betul. Setuju Jadi saya pupuk dengan semua itu. nih, sehingga Iya. petani dia sama petani kan. Iya, iya. Tiap kabupaten kota Iya, iya. bikinin silo lah buat nyimpen apalah. Sangat betul. Pasar lah tempat nyimpen. Tiap kabupaten kota dia Ada punya. itu. Iya, iya. Badan Pangan kan? Iya, Badan Tapi Pangan harus seperti itu. baru sanggup dia. Iya, karena gini, memang karakter produk pertaniannya Pak, kan dia karakter musiman ya. Jadi musiman, di musim tertentu katakanlah padi. Padi kan puncak panennya di Maret, sekarang bergeser di April ya. Itu puncak panen, itu sekitar 56% ada di sana produksi kita. Setelah itu turun. Dan sehingga bagaimana cara mengatur itu ya cadangan, cadangan yang dimiliki pemerintah. Dan itu sayangnya nggak terjadi dengan baik tahun lalu. Karena apa? Kan pemerintah, ya ini bukan masalah mengkritik ya, pemerintah kan menggelontorkan cadangan untuk bantuan sosial ya. Sehingga cadangan yang Saya nggak ikut-ikutan, Prof. Ya, enggak lah. Ini tahulah. sensitif, Pak. Ini sebagai, Nggak. ya, apa? Sorry, Prof. Karena saya ingat kalimat Prof tadi kan. Kalau menguasai minyak, menguasai negara. Ya. Menguasai pangan, menguasai masyarakat. Masyarakat kan? Iya. Jadi teori ini dipakai rupanya. Waduh, ini ilmu Kissinger ini. Ini ilmu Kissinger dipakai ini. Jadi memang betul. Jadi pemerintah harus punya stok yang memadai terkait dengan itu. Karena apa? Fluktuasi panen. Panen selalu seperti itu komoditas pertanian. Sehingga perlu apa? Penguatan cadangan, penguatan penyimpanan. Kalau misalnya Badan Pangan Nasional harus mengelola katakanlah bawang merah, lalu produk-produk perishable yang mudah rusak, dia harus punya gudang penyimpanan yang baik, kan itu kuncinya. Dan yang usulan kami sebenarnya seperti Badan Pangan Nasional, kecuali beras kan udah bulog ya, itu paling tidak bisa menyimpan 3-5% total produksi nasional untuk komoditas yang bersangkutan. Saya jamin baru aman nanti. Makanya berarti impor juga kuasanya dikasih kepada Badan Pangan. Sangat betul. Langsung jatah 20% yang saya bilang kan, Prof. Misalnya 20 atau 10 atau 30 kita sesuaikan kan. Betul. Di pengalaman negara lain seperti itu juga. Di Amerika Serikat, ya kalau itu oke lah. Jadi harga pangan di tingkat produsen itu kan dikirakan. Tapi harga pangan di tingkat konsumen, kalau kita lihat grafik ini, Ya.
Itu luar biasa. Termasuk itu. India ya. Makanan India, murah-murah. iya, Pak. Dalam arti Ya kan, iya. Vietnam, Thailand, Betul. Cina, Iya. begitu modern. Saya temukan kalau kita nggak mau perbaiki makanan dengan kemampuan harga yang terjangkau dengan pemerintah tepat, bangsa kita nih Iya. makin mundur. Iya, iya. Ya kan? Ada yang bilang gini, ya biarin aja. Banyak orang bodoh kan makin gampang dikuasain gitu kan. Iya, Tapi Pak. saya kira nggak benar. Iya, Tujuan berbangsa betul, kan nggak betul, seperti betul. itu ya. Kalau itu sama Sorry, dengan saya. agak kepancing saya, agak emosi Iya. kepancing. Nggak boleh juga nih. Mesti agak geser. Kita pindah pertanyaan lain aja. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani termasuk program yang menghasilkan ahli-ahli pertanian di Indonesia? Nah, saya kira tadi menurut saya udah cukup jelas ya. Uang kalau ada di petani, semua subsidi itu bisa ada di petani. Iya, iya. Semua industri pertanian akan hidup juga. Betul nggak, Bro? Dari petani. Semua yang industri benih juga akan hidup, Iya, pupuk hidup, obat-obatan hidup. Kalau dia masih subsidi dipegang, pasti masalah. Petani itu nggak bodoh kok. Kalau ada duit dia bisa ngerti. Malahan saya temukan beberapa yang rekayasa mesin-mesin petani dia bikin. Jago-jago. Orang-orang petani dia bisa ciptakan. Iya, iya. Nah sama kayak di Cina kan. Begitu ditukung seperti itu, orang bisa ciptakan mesin-mesin. Nah kita dia bisa nyontek kan cara metik. Cuma Iya, digiling, didorong. iya. Petani kita sama kok. Sama bisanya. Saya nggak tahu Prof ada tambahan Iya, nggak? ya sama saja. Kalau saya selalu ingatkan ke mahasiswa saya, jangan pernah merasa lebih pandai daripada kita. Saya selalu sampaikan itu. Karena apa? Anda itu belajar bercocok tanam itu paling 1 semester. Dalam seluruh masa kuliahnya. Petani itu belasan tahun tiap hari. Dari kecil. Dari kecil. Sehingga mereka jauh lebih pandai. Jangan Iya. sekali-kali merasa lebih pandai daripada petani. Itu yang selalu saya ingatkan. Dan itu terbukti betul. Saya tiap tahun paling tidak 2-3 kali keliling ke jaringan-jaringan tani kami. Ingin tidur di tempat petani. Saya belajar sangat banyak dari mereka. Belajar masalah bercocok tanam, belajar masalah bagaimana mengelola benih, macam-macam. Bahkan sampai belajar terkait pemasaran produk-produk pertanian. Sangat banyak yang saya pelajari dari mereka. Dan saya merasa rendah di hadapan mereka terkait isu-isu terkait pertanian. Jadi itu sangat betul. Wow. Kalau modal tersebut yang sekarang dikelola pemerintah kemudian diserahkan ke petani, itu sudah waktu kami membantu presiden sudah kami sampaikan. Dalam segala macam subsidi, bantuan dan sebagainya sudah serahin ke petani. Karena apa? Kalau seperti itu, maka 100% yang dianggarkan pemerintah, 100% diterima petani kan? Transfer. Belum lagi bantuan traktor, mesin-mesin semua. Kadang yang dapat petani itu nggak butuh traktor loh. Nah, iya. Cuma karena mungkin bagi ke konstituen misal gitu ya. Betul. Ini yang bahaya sebetulnya. Saya memang, temukan nih. Betul. Ini ada ke konstituen yang dapat, ini pembagian ini, Iya, iya, di iya. komisi ini. Ya, Saya ya. bekas mantan anggota DPR RI. Ya, jadi Pak, tahu ya. jadi Tahu. saya agak ngerti juga. Nah, makanya saya berpikir, lebih baik ada badan pangan segala macam, ya udah. Uang ada di petani, Sangat 100% di betul. petani. Iya. Nah, saya kira itu sih jawaban untuk semua ini. Petani kita nggak bodoh kok. Dia lebih Iya. kreatif. Cuma kadang-kadang pemegang pemangku ini lebih suka subsidi-subsidi atas nama petani. Petani nggak pernah terima. Iya. Ngapain ada di barang? Kalau ada disparitas harga, pasti ada fraud. Kira-kira ada penyimpangan gitu. Bagaimana cara meningkatkan minat generasi muda untuk bertani? Nah, itu kalau menurut saya ya. Kalau main generasi Gen Z nih. Iya. Yang penting ada duit, ada cuan. Ya dong. Nah, kalau petani dibeli dengan harga produksi yang baik ya. Dibantu Sangat dengan uangnya ada di petani. Iya, iya. Saya kira banyak anak muda mau jadi petani, Prof. Saya nggak tahu setuju nggak, Prof? Sangat betul. Itu yang selalu kami sampaikan, Pak. Jadi kita ambil data saja ya. Dari 17 sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha apa yang mendapatkan ini ternyata? Pertanian. Nah, sekarang kita mendorong Katanya anak-anak sekarang muda. 1 hektar per bulan jatuh cuma 800.000 ya, dapat untungnya. Gini ya, kalau petani. petani padi ya, Nah, ini pengalaman anggap padi kami nih. Nah. sampai tahun 2022 sebelum harga gabah kemarin naik. Tak tanyain kan, kalau tanam padi untungnya berapa? Bukan untung, Mas. Yang ada itu rugi. Ruginya berapa? 250.000 sampai 1 juta rupiah per 2.000 meter persegi. Bisa dibayangkan. Kalau per Bukan hektar
10 juta. Nah ya iya, Pak Judas. iya kan bukan itu karena kan luasan real, Kecil ya. luasan real yang dikuasai petani sekarang ini di Jawa ya di Pulau Jawa itu paling 1.500 sampai 2.500 itu ruang luasan garap real. Nah, di situ sehingga jawaban mereka real. Oh, itu hitungannya 250.000 sampai 1 juta. Makanya bisa jual sawah tuh gitu akhirnya. Nah, dan itu sangat pas juga dengan data BPS. Data BPS tahun 2021 sampai tahun 2022. NTP ya, kita kenal nilai tukar petani. Ya. Nilai tukar petani tanaman pangan selama 2 tahun berturut-turut itu hanya berapa? 98,5. NTP itu 100, itu nggak untung nggak rugi. Di bawah 100 rugi. Dan selama 10 tahun terakhir ini, NTP rata-rata nasional kita, untuk tanaman pangan ya, bukan keseluruhan, itu hanya 101, bisa dibayangkan. 101, untuk apa sih petani hanya 1% itu kan? Kan nggak ada maknanya. Nah, NTP tahun 2023 kemarin, NTP tanaman pangan, itu meningkat relatif lumayan, 107. Untuk itu sekarang petani happy. Karena apa? Dengan berusaha tani mereka untung. Nah sekarang dihadapkan generasi Gen Z. Nah ngapain berusaha kalau untuk rugi? Nggak akan ada yang mau. Kita yang baby boomer Gen X aja nggak mau kalau rugi. Kalau rugi itu sangat betul. Dan kita lihat aja buruh tani ya. Upah buruh tani itu hanya 62% upah tukang batu. Oh ya? Iya, tukang batu. Tukang bangunan ya. Makanya banyak ke Jakarta, ke kota, kerja di properti ya. Itu yang terjadi, itu yang kemudian merembet kemana-mana. Urbanisasi juga, semua rumah, semua, waduh memang. Belum lagi bicara soal tebu segala macam ya. Makanya baik akhirnya nggak mau tanam padi, tanam tebu, tinggal. Iya, tapi tebu pun juga karena kita impor tebu, impor gula raw sugar yang cukup besar juga, mati juga tebu. 70% gula kita dipenuhi dari impor saat ini. Dan pabrik gula tuh lebih sering suka rafinasi ya, impor ya. Iya, impor. Karena keuntungan di situ dari impor. Saya kira balik lagi, jadi kalau kita bilang kinerja, itu kan uang ikutin money follow function. Nah, iya. Nah, sama juga. Di mana ada gula, sudah ada semut kan. Saya kira anak muda sekarang pasti akan mencari yang paling menguntungkan. Betul. Yang paling memberikan masa depan buat mereka. Iya, iya. Apalagi ada embel-embel, ini adalah membuat ketahanan pangan loh. Kalau negara, Bung Karno ngomong kan, kalau yang penting perut rakyat nggak boleh kosong. Betul. Iya. Nah, jadi saya kira anak muda sekarang juga mengerti patriotisme. Tapi kalau ngomong patriotisme, rugi siapa yang nombok duitnya siapa kan? Nah, kalau ini semua diubah lagi dengan sistem uang tadi kasih ke petani, betul-betul pasti otomatis ya. Bro. Contoh aja, Pak, di Eropa ya. Di Eropa itu kalau petani muda itu langsung dapat subsidi cash 250 euro per hektar. Oh, dikasih ya? Ya, dikasih langsung dari pemerintah, 250 euro per hektar. Kalau mereka mengelola 100 hektar ya tinggal 250 kali 100 kan. Berarti itu baru itu saja loh, baru ketika dia, oke, saya mau tanam 100 hektar, ini tak beri 250 kali 100. bukan pinjaman kan itu kan? Kasih aja kan? Kasih. Karena saking supaya orang mau jadi petani ya. Iya, betul. Di sana tujuannya. Padahal Itu uang petani kita muda. kalau kita hitung-hitung kasar cukup ya Cukup, dari subsidi kalau kita mau kasih sangat gitu ya. cukup. Oh, jadi cukup ya. Cukup. Cukup ya berarti ya. Saya nggak pernah ngitung sih, Prof. Cukup. Yang penting Prof yang ngomong bukan saya. Oke, lanjut. Apakah perlu menerapkan asuransi untuk petani, utamanya yang gagal panen karena bencana? Nah, kita ini udah ada tuh asuransi pertanian ya, Prof ya. Ada. Cuma saya nggak tahu sejauh mana di lapangan. Saya nggak gitu ikutin lagi. Ya, petani kita itu berdasarkan risiko kerusakan ya, berdasarkan kerusakan. Jadi damage based insurance. Jadi polanya seperti itu. Jadi kalau dia tanam ada kerusakan 75%, baru kemudian pihak asuransi akan memberi 1 hektar untuk padi itu 6 juta. Asuransinya. Jadi itu. Nah, metode ini Sadar asuransi di petani ada berapa persen, Bro? kenapa? Yang sadar ikut asuransi ini. Ya, amat sangat kecil. Ya kan, saya kuatnya mereka nggak Totalnya sadar. sih katanya sudah 1 juta petani menerima di Ikut. cover dengan 100 juta.
1 juta. Pas 1 juta. Tapi itu Total saya petani ada memastikan berapa juta? Total petani ada berapa juta? 28 juta rumah tangga tani. Baru Rumah tangga 1 tani juta? Ya, 1 juta kira-kira. Berarti 5% dong nggak sampai. Itu pun kalau datanya benar, pertanyaannya itu Nah, juga. itu yang saya khawatir, Nah, asuransi itu. itu. Jadi kita damage base, asuransi yang kita ambil. Di negara lain damage base sudah nggak banyak berlaku. Karena damage base itu rumit, tahu. Bisa Untuk menentukan dibayangkan. nanti gimana Iya, menentukan price-nya ya. 75%. Iya. Datang. Ini kasus dari jaringan tani kami di Indramayu, pernah saat itu melaporkan kerusakan lahan ada sekitar 75 hektar. Akhirnya apa? Nggak dibayar sama sekali oleh di asuransi. Pas itu mereka melaporkan kekeringan kan, lahannya kemudian rusak sehingga nggak bisa dipanen. Sehingga 75 hektar tersebut oleh jaringan tani kami diajukan untuk penggantian asuransi. Datanglah petugas asuransi 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian datang, lahannya sudah ada air. Oh, nggak bener ini, udah. Akhirnya ditolak semua. Asuransi di beberapa negara, katakanlah di Cina, di Amerika, itu nggak seperti itu. Yang mereka asuransikan justru apa? Harga. Wah, harga ya lebih Iya, canggih lagi ya. Iya. Jadi katakanlah harga Kayak hedging aja, kayak hedging mereka ya. ya seperti yang kita bahas sejak awal tadi, kunci utama di petani harga di tingkat usaha tani. Jadi ketika ditetapkan katakanlah harga beras 15.000 per kilo, tiba-tiba harga beras di pasar 10.000, 5.000 ditanggung asuransi. Itu preminya berapa tuh kalau gitu? Yang Berapa? sekarang ini yang dibayar petani per hektarnya 36.000. 36.000. 36.000 Oh, per hektar, 36.000. lalu nanti Untuk padi ya? Padi, lalu Jagung apa beda lagi? sementara ini baru berlaku untuk padi. Baru untuk padi ya. Ya, padi yang banyak. Nah, terus penggantiannya 6 juta. Kalau ada kerusakan 75%. Jadi itu sistemnya, dan yang ribetnya tadi belum tentu nanti petugas Jadi verifikasi. takutnya bisa terjadi fraud juga ya. Iya, bisa. Terus Masa idealnya bisa. gimana Prof? Soal Ya 75% harus gimana? Nah, idealnya harga saja sudah. Nggak usah pakai Nggak rusak usah, ya. Iya, nggak usah pakai itu, pokoknya harga. Oh, Atau patokan pendapatan harga. ditetapkan. Pendapatan petani minimal ya, satu. minimal untuk 1 hektar sekian. Apapun kerusakan yang terjadi di sana. Sudah seperti itu juga. Jadi harus Tapi khawatir valid. kalau dipastikan segitu, dia nggak mau bersihin, nggak mau ngerawat, cilaka juga. Kalau Nah, tentukan sekian Ya, hektar. ya memang Dia biarin itu aja. harga lain, ya kan. Dia Untuk itu biasanya kalau yang di luar negeri itu harga. Kalau harga kan ya sudah selesai. Harga lebih fair Iya, ya. lebih fair. Kalau Katakanlah- kamu gagal ya urusan kamu ya. Ya, katakanlah gini, harga di lokasi setempat seperti tadi saya sampaikan kan ditetapkan di angka 15.000, harga di tempat 12.000. Ya sudah ini selesai. 3.000. Jadi Nah, harga damage lebih. base, ya damage base itu sistem asuransi yang paling rendah Oh. dari sisi itunya. Negara-negara lain. Tapi mungkin tidak. premi juga lebih mahal ya Mas. Ya premi yang ya bisa jadi. Ya, arti Tapi itu ginilah. penjaminan. Asuransi yang buat petani ini kita udah nggak usah uji coba deh. Kita tinggal mencontoh negara-negara yang sudah memperlakukan. Ya, Dan yang memperlakukan itu adalah soal asuransi hedging harga, ya. jaminan harga. Jaminan harga. Karena kalau bilang damage space itu ruangan yang rusak segala macam bisa berdebat. Bisa juga oknum asuransi bisa meres nih. Lu Ya. kalau mau gue lolosin, Nyetar. nyetor ke saya gitu kan. Iya. Itu juga bisa petani yang jujur pasti nggak mau. Iya, Akhirnya betul. bisa terjadi nggak dibebas. Tapi kalau harga, Ya sudah. saya kalau bilang Nyata. pasti jamin 1 hektar bayar sekian. Saya jadi petani yang nakal, saya kan biarin pura-pura nanam udah bayar saya dapat duit itu aja kan. Ya, tapi kan tetap rugi dia kalau gitu. Ya Kan kalau dia asuransi nanam itu ya. kan biasanya mengcover yang paling rendah. Dia sudah nanam, terus dibiarin saja. Dia akhirnya mendapat asuransi kan. Kan nilai yang dia dapat ini sangat rendah dibanding dia menanam itu dirawat betul itu kan jauh lebih tinggi. Oh ya, Profit. kecuali ada perusahaan yang nakal ya. ya, Dia bikin kalau KUD. perusahaan besar gitu. Ya dia aja sengaja kerjain. Aja nggak diapa-apain. Dia markup gitu kan dia udah ambil untung dari Iya, situ kan. iya. Dia nggak mengambil untung gedenya kan. Iya. Nah memang saya pikir mungkin yang paling cocok itu adalah asuransi Iya, harga ya. Bagaimana solusi ideal Bapak dalam pemanfaatan teknologi pertanian yang menimbulkan efisiensi produksi petani tetapi berpotensi mengurangi tenaga kerja? Dengan teknologi kita harapkan petani itu jadi pengusaha
Betul nggak, Prof? Iya, iya, iya. Jadi nggak usah bilang nanti kehilangan tenaga kerja. Sekarang yang kita khawatirkan itu orang berkurang jumlah petani karena penghasilannya nggak cukup. Kalau petani jadi kaya raya pakai teknologi, otomatis akan nambah. Petani nggak mungkin kurang, bukan jadi buruh. Saya nggak ingin masyarakat tuh cuma jadi buruh aja gitu loh. Harus ditingkatkan jadi bos dong. Jadi pengusaha. Ini kan seperti duluan mana ayam dan telur kan? Dalam arti apakah kita memperhatikan teknologi lalu akan meningkatkan pendapatan? Atau pendapatan dulu kita pikirkan sehingga pelan-pelan mereka akan meningkatkan teknologi dari sisi teknologi. Nah pendapatan nggak pernah kita pikirkan. Itu persoalannya. Kalau saya tanya sedulur tani kami, kenapa kok nggak menggunakan drone, alat-alat? Lah, kalau aku punya uang ya pasti menggunakan semua teknologi yang ada. Lebih murah kan? Ya, lebih Untuk murah. memudahkan saya. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Ahok. Memang kalau kita di ekonomi ya ada ya, ketika sebuah negara berkembang dari negara berpendapatan rendah, menengah kemudian berpendapatan tinggi, terjadi pergeseran struktur ekonomi di negara yang bersangkutan. Jadi struktur ekonomi yang berbasis pertanian dan sumber daya alam berubah menjadi struktur ekonomi yang berbasis industri dan jasa. Sehingga kalau jumlah petani menurun, bagi saya nggak worry sama sekali. Justru itu harusnya ke sana perkembangannya. Jadi jumlah petani akan terus menurun, diikuti oleh peningkatan manufaktur dan jasa, industri dan jasa. Sehingga petani tertampung ke sektor tersebut. Yang terjadi di Indonesia nggak demikian sayangnya. 10 tahun terakhir ini ya, ini dari hasil sensus pertanian 2023 kemarin. Jumlah petani, rumah tangga petani justru meningkat, Pak Ahok. Iya. Dari 26 juta rumah tangga petani ke 28 juta rumah tangga tani. Arti itu Meningkat industri 2 ini juta. nggak nampung ya, nggak nyerap ya. Nah, itu kalau kita lihat laporan Kompas minggu yang lalu, kan 2 minggu yang lalu, itu jadi selama sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2014 itu kesempatan kerja yang bisa dihasilkan, kesempatan kerja formal yang dihasilkan 15 juta. Tahun 2019 sampai tahun 2024, kenapa? 2 juta. Makanya Sehingga saya akhirnya curiga, orang nyangkul pindah ya. ke petani. Pindah petani naik ya, nyangkul ya. Itu yang nggak benar. Sebenarnya perkembangan kalau kita lihat jumlah petani ya, tahun 2003 ke tahun 2013 itu menurun. Penurunannya berapa? Dari 31 ke 25, ke 26. Menurun 5 juta rumah tangga petani. Tadi industri ini jalan nih. Industri jalan, manufaktur jalan. Untuk Iya. itu sesuai dengan laporan Kompas. Oh. Di mana penyediaan lapangan pekerja sampai 15 juta. Ini ada Pada topik periode khusus nih, Prof. Nah, di Saya sini. dengar teman-teman pabrik ya, Ya. 80% tekstil itu tutup. Nah, untuk itu. Karena banyak barang impor dari Cina yang boleh gelondongan dari bea cukai Iya, katanya. iya. Jadi kecil-kecil ditutup. Mungkin itu faktor akhirnya. Jadi ini pertanyaan tadi. Ya sekarang jadi petani kok kalau teknologi bisa tambah kurang tenaga kerja. Ya karena kan naik ke sini kan. Iya. Nah sekarang ini terjadi, itu yang kasihan. Udah sini PHK, mau nggak mau pulang ke kampung nyangkul, Nyangkul, di nyangkul. lahan bapaknya yang makin sempit. Nah, itu. Pasti kan Prof kan? Iya. Lahan yang makin kecil nih. Iya. Bayangin anak bapaknya punya 2000 meter. Tiba-tiba anaknya di PHK dari pabrik di kota besar. Balik ikut nyangkul kan? Ikut nyangkul. Makin kecil. Tambah kecil. Jadi tambah bukan soal, sedikit. jadi bukan teknologi atau orangnya. Negara harus secara menyeluruh menyediakan Betul, lapangan betul. kerja yang sesuai. Dan catatan lagi, Pak Ahok. Yang kami amati dari data ya, saya Iya. bicara data. Jadi di negara lain, di negara maju, ketika jumlah petani menyusut, Amerika sekarang jumlah petani kan hanya 2-3% ya. Luas lahan yang dikuasai per rumah tangga petani melonjak tinggi. Di Indonesia kebalikan. Jumlah petani menyusut, luas lahannya menyusut kecil. juga. Iya. Itu persoalan besar yang jadi kita. Karena apa? Bertani tidak menguntungkan. Sehingga mereka tidak berusaha meluaskan lahan mereka. Ya, Memperluas jadi lahan mereka. kesimpulannya justru dengan teknologi itu kita akan menghasilkan luas pertanian yang akan makin besar sebetulnya. Iya, tapi kenyataan. Dan petani bisa berkurang karena mereka udah jadi pengusaha lain kan, anaknya mungkin udah usaha kerja di pabrik Ya, yang lain ya, kan. ya, ya, ya. Nah, yang kita khawatirkan itu justru
ketika petaninya tambah banyak, lahan yang digarap tambah Tambah kecil. menyusut. Nah, Dan itu. tidak pakai teknologi lagi. Nah, pas. Dan tidak pakai Karena nggak punya teknologi. uang. Nah, jadi itu kita tidak mau terjadi. Kita contoh yang dekat-dekat saja ya. Luas pengusahaan ini data lagi kan. 81 sampai 89% petani, ini hasil sensus terakhir ya, yang di Jawa ya, itu luas lahannya kurang dari 0,5 hektar. Itu dibayangkan. Rata-rata di jaringan tani kami, luas lahan yang dikuasai petani hanya 2.000 meter persegi. Itu yang digarap. Kurang dari 0,5 hektar itu maksudnya ya 2.000 meter persegi itu rata-rata. Bukan 5.000 ya, bukan 5.000. Bukan. 81 sampai 89% petani di Jawa dari hasil sensus pertanian terakhir. Jadi bisa dibayangkan ini persoalan Jadi yang luar teknologi biasa. belum dipakai aja, jumlah seperti itu. petani udah seperti itu. Thailand ya, Thailand Ya, setiap rumah tangga petani itu punya lahan 1,5 hektar. Di Thailand, di Cina itu antara 0,5 sampai 1 hektar. Vietnam antara 0,6 sampai 1 hektar. Indonesia tadi saya contohkan 0,2 hektar. Makin nyusut. Iya, dan makin Balik lagi. nyusut. Nah, memang ada persoalan lain. Saya pernah diundang Mas Ulil dari itu. Mereka bilang, Mas, kondisi di Indonesia itu hampir sama dengan katakanlah kondisi di Turki ataupun yang lainnya. Ada apa, Mas? Persoalan hak waris. Jadi Indonesia harus berani radikal juga Bagi-bagi, mengubah ya. hak waris untuk tanah. Jadi itu seperti di Bali ya, tanah itu untuk pertanian itu dikuasai oleh anak yang mau tinggal di situ. Yang lainnya nggak boleh. Begitu bagi yang di kota, Iya. dia jual kan, atau dia nggak mau jadikan sawah lagi ya. Iya, di Bali nggak tetap aja di sana. Hanya yang katakanlah kakak-kakaknya pindah ke kota nggak punya hak terhadap tanah tersebut. Jadi Yang tanah mau tersebut- tinggal ya? Iya, yang mau tinggal. Berarti Sehingga lahan dikuasai Tinggal satu orang. contoh yang model Bali dong. Iya, Bali dan beberapa budaya lain ya saya kira. Di negara-negara lain juga seperti itu. Tanah hanya bisa digarap oleh anak yang mau menggarap. Apakah pemanfaatan lahan, land use, untuk ketahanan pangan Indonesia sudah ideal? Kalau saya idealnya, pemerintah membuat bendungan, mencetak sawah, mencetak perkebunan apapun, itu harus dikuasai oleh negara atau oleh desa. Petani yang mau kerja itu dikasih 80% untungnya. Sehingga dia bisa memperluas lahan sendiri atas nama dia. Petani yang sudah punya lahan, ya dibantu dengan cara uang subsidi semua beli produknya, Prof. Ya, ya. Jadi kalau nggak kau bagi-bagi lahan, saya temukan lebih banyak yang jual, Prof. Ya, ya. Dibuat 5 tahun, dibuat di bawah tangan. Ah, Nah coba bayangin, kalau desa dijual-jual, kayak tadi Prof bilang, orang tua aja mau warisan ke anak, tambah sempit. tambah sempit. Ya. Coba kalau dibuat peraturan, ini sawah ini tidak boleh diubah kalau kita bicara padi. Tidak boleh rubah peruntukan jadi gudang, jadi pabrik. Karena ini ada irigasi yang bagus. Ya, ya. Kan mahal bikin irigasi Betul, air. betul, luar biasa. Nah lalu kalau mau diwariskan, ini hanya diwariskan kepada yang mau jadi petani. Kalau tidak mau, negara membeli, Prof. Dulu saya punya konsep. Betul, betul. Ketika kamu seluruh keluarga anak waris tidak mau kerjakan ini, saya yang beli. Begitu dibeli oleh negara, yang mau jadi petani, anak muda manapun silakan datang, bagi hasil 80 untuk Anda yang mau nyangkul. Itu yang untuk membuat ideal tentang pertahanan yang ada di pikiran saya, Prof. Saya nggak tahu nih, Prof, masuk akal nggak nih ide Ya. ini ekstrim, ini radikal ini untuk perbaikan pangan ini. Iya. Apapun lahan ini persoalan pelik. Dan memang harus kita atasi persoalan lahan. Jadi gini, kalau berdasarkan data ya Badan Pertanahan Nasional tahun 2012, kita ke padi dulu aja lah ya. Padi itu luas lahan di tahun 2012 itu 8,36 juta hektar. 8,36 juta hektar. Lalu kemudian tahun 2019, 7 tahun setelahnya, dicek lagi oleh BPS, Kementerian Pertanian, BPN, berapa lahan sawah kita? Tinggal 7,4, Pak. Dalam tempo 7 tahun, lahan sawah kita berkurang 1 juta hektar, bisa dibayangkan dalam tempo 7 tahun. Kenapa? Yang tadi kita diskusikan. Petani semakin lama semakin sempit, nggak menguntungkan, lahan dilepas. Jadi, itu yang Jadi terjadi. konsep yang saya tawarkan itu, Prof, kenapa nggak pemerintah beli saja lahan sawah yang mau dijual yang diroba, supaya irigasi tetap,
Bayangin Prof, ini ada irigasi. Iya, iya. Tiba-tiba Prof jadi gudang. Saluran saya kan macet juga Prof. Betul, Berantakan nih. Betul. Nah, lebih baik pemerintah yang beli, kasih desa, daripada cuma kasih duit desa 1 miliar, 2 miliar. Iya. Kenapa Iya, nggak belikan lahan sawah dari ahli waris yang tidak mau kelola? Iya. Lalu si desa menawarkan Betul, buat orang desa. Iya. 80-20. Iya. Kenapa nggak bisa 80-20? Nah, saya ada pertanyaan soal food estate. Iya. Nah, food estate saya kira Prof. Andreas sudah menjawab panjang lebar di acara YouTube-nya Pak Renar Kasari ya. Iya. Nah, sudah dijawab. Saya kira silakan Anda tonton jawaban food estate. Nah, saya merasa kurang etis kalau saya mengkritik mengatakan food estate. Tapi yang satu hal yang Anda perlu ketahui, food estate itu ya bagus. Tapi kalau di lahan gambut, memotong hutannya di Papua, saya kurang setuju. Iya. Sebetulnya di Jawa ini, sebetulnya kalau semua lahan-lahan sawah itu, pemerintah mau jual, mau kelola, mau beli dengan konsep tadi, termasuk 80-20, termasuk inti plus Iya. pas sawit, Iya. kita udah punya food estate yang betul, yang luar biasa. Menurut saya gitu, Prof. Iya, kalau food estate sebenarnya salah konsep. Karena food estate itu adalah pengelolaan lahan skala besar oleh perorangan, keluarga, atau perusahaan. Itu food estate. Sekarang pertanyaan besarnya, mana ada sebuah perusahaan yang mau mengelola untuk rugi? Itu persoalannya. Lalu apakah food estate salah? Tidak mesti salah. Dalam arti usulan kami, sama persis yang tadi disampaikan oleh Pak Ahok. Berikan hak. Jadi ubah dulu konsepnya, jangan food estate. Lebih baik kembali ke konsep lama, seperti Pak Ahok sampaikan, seperti yang dulu dilakukan di transmigrasi. Bagikan ke petani, katakanlah lahan 10 hektar ya. Untuk satu keluarga, boleh dia mengambil tenaga dari luar juga 10 hektar. 10 hektar kalau di luar Jawa, 5 hektar untuk tanaman perkebunan. Karena apa? Karena lebih mudah pengelolaannya. 5 hektar lagi untuk tanaman pangan dan hortikultura. Sudah seperti itu. Nah, nanti hak guna. Sehingga mereka nggak akan bisa lepas lahan tersebut. Nah, dan itu dipilih betul-betul lahannya yang sesuai 4 pilar pembangunan lahan pangan skala besar seperti yang sering saya sampaikan kan. Pilar pertama itu terkait apa? Kesesuaian tanah dan agroclimate. Pilar kedua terkait apa? Kesesuaian infrastruktur, kelayakan infrastruktur, baik jalan usaha tani maupun kelayakan irigasi. Pilar ketiga apa? Budidaya dan teknologi. Pilar keempat apa? Isu sosial dan ekonomi. 4 pilar itu ada semua di satu lokasi yang kecil-kecil, Pak. Nah, nanti di lokasi yang kecil-kecil tersebut, ketika mereka berhasil nanti akan berkembang sendiri sehingga semakin lama petani akan ketika dia mendapatkan keuntungan, mereka akan berusaha ngambil lahan di sekitarnya lagi, sehingga semakin luas dan jadi pusat-pusat pertumbuhan. Apalagi 80% kan? Nah, iya. Jadi pusat-pusat pertumbuhan baru di sana, dan itu yang terjadi sebenarnya yang keberhasilan lokasi transmigrasi di beberapa tempat itu. Jadi menciptakan titik-titik akupunktur yang memenuhi 4 pilar tadi. Tapi seringkali pemegang kebijakan lupa dengan rasionalitas akademis sehingga pengennya program gede, barangkali uangnya gede, tahu lah ya. Jadi itu. Dan melupakan itu semua sehingga jawabannya pasti gagal itu. Termasuk kau bangun bendungan, kalau menurut saya langsung sampai ke cetak tersial kan. Nah itu karena jangan ditunda-tunda kan. Bukan karena itu antar kementerian itu tidak nyambung. Ya kan? Jadi gini, Kementerian PU bangun bendungan, dia tidak kerjasama dengan Kementerian Kehutanan kan. Padahal bendungan ini bisa diairi kalau hulunya baik, Kalau hulunya ini ditebang habis ya. Terus tersialnya nggak sampai ke petani kan, salurannya nggak ada kan. Dan ini pertanian yang urusan saluran ini, sehingga ini perlu betul-betul sinergi antara, kalau kita bicara bendungan ya, sinergi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian. Harus sinergi, jangan hanya dana diberikan ke Kementerian PU, bangun bendungan, selesai semua. Hanya proyek itu senilai ekonomisnya jadi kurang ya. Karena icor. Betul, tidak dimanfaatkan oleh petani karena tidak ada saluran. Dan dia cepat dangkal karena apa? Hulunya ditebang habis. Baik, Prof. Persoalannya. Makasih, Prof. Ya, berikutnya kita akan bahas korupsi. Silakan ajukan pertanyaan, ide-ide, saran-saran untuk kita bahas di episode berikutnya setelah pembahasan pangan. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga. Salam semua.